Sobat iPod, welcome to iPod Inyong Podcast. Open to all. Baik, bersama saya Dina di sini. Saya saat ini bersama dosen akuntansi UT yang bertugas di UT Purwokerto. Siapa dia? Ini dia Mbak Indah Setia Utami, SE MSI. Berikan aplaus dong untuk Mbak Indah. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Indah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman juga sehat ya? Udah sepi banget sih, sehat nggak nih pada? Baik, Mbak Indah sendiri selain sebagai dosen akuntansi juga sebagai penanggung jawab untuk mata kuliah Karil ya Mbak ya? Ya, karya ilmiah. Oke, karena saat ini kita akan membahas tema mengenai Karil yaitu karya ilmiah. Nah, mata kuliah Karil ini itu dikerjakan secara mandiri dan harus lolos plagiasi gitu ya. Lolos plagiasi. Nah, detailnya seperti apa kita bisa langsung tanya ke Mbak Indah. Nah, untuk Karil sendiri sebenarnya apa sih Karil itu Mbak? Ya, jadi karya ilmiah itu tulisan yang berisi hasil penelitian dan juga hasil pemikiran gitu ya. Kemudian disusun berdasarkan kaidah keilmuan dan etika akademik dan fungsinya itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti jadi di bermanfaat dalamnya jadi di dalamnya ada banyak sekali sistematika yang harus diikuti oleh teman-teman mahasiswa yang mengambil karya ilmiah. Nah, kalau untuk Karil sendiri itu sebenarnya untuk semua prodi atau ada prodi tertentu nih? Dan sebenarnya berapa SKS sih yang didapatkan dengan mengambil mata kuliah Karil ini? Ya, jadi karya ilmiah itu diwajibkan untuk semua prodi bagi mahasiswa D4 dan S1 di universitas terbuka. Jadi untuk jumlah SKS-nya itu 0, tapi itu merupakan prasyarat wajib bagi mahasiswa D4 dan S1 sebagai syarat kelulusan nih Mbak Dina. Jadi meskipun 0 SKS wajib lulus ya? Iya, wajib harus lulus. Kalau dulu setahu saya kalau TAP-nya bagus, Karilnya nggak lulus tetap lulus ya? Iya, tapi kalau sekarang dua-duanya wajib lulus. Wajib lulus mulai tahun berapa itu ya? 2022.2. 2022.2. Jadi teman-teman yang ngambil Karil meskipun 0 SKS wajib lulus ya. Nah, kalau bagi mahasiswa yang nggak lulus sendiri, apakah ada biaya? Karena ini 0 SKS nih, setahu saya kalau 0 SKS biasanya dikalikan biaya per SKS nih. Sedangkan 0 SKS kalau ingin memperbaiki mata kuliah Karil sendiri ada biayanya nggak sih? Ya, jadi kalau misalkan ternyata saat mengambil karya ilmiah itu nggak lulus, maka di semester berikutnya wajib registrasi ulang dengan biaya 200.000 khusus untuk mata kuliah karya ilmiahnya saja nih Mbak Dina. Gitu. Berarti ada biayanya untuk mata kuliah Karil kalau mengulang ya memperbaiki 200.000. Iya, 200.000 rupiah. Terus kalau untuk mahasiswa UNT sendiri itu apakah bisa mengambil Karil di semester apa saja bebas gitu atau ada syarat khusus untuk bisa mengambil mata kuliah Karil? Ya, jadi kapan mahasiswa UT itu mengambil mata kuliah Karil itu biasanya berbarengan ya di registrasi awal itu berbarengan dengan TAP atau PKP. Oh, gitu. TAP dan PKP ya? Jadi ketika mahasiswa sudah terjaring TAP atau PKP, maka otomatis karya ilmiah itu juga termasuk bisa diregistrasikan juga. Seperti itu. Berarti ada penjaringannya ya? Ya, ada penjaringannya dan biasanya itu di semester 7 atau 8. Oh, gitu. Jadi biasanya untuk mahasiswa menjelang semester akhir ya baru bisa ngambil Karil ya? Ya, betul. Oke, sebenarnya kalau untuk format pembuatan Karil sendiri itu seperti apa sih? Oh iya. Banyak yang belum tahu juga Jadi kayaknya. memang sangat detail ya karena karya ilmiah itu kan harus sistematis ya Pak Dina dan disusun berdasarkan kaidah keilmuan. Nah, di e-learning itu sebetulnya ada panduan yang sangat detail, cuman secara garis besarnya itu beberapa susunannya, diantaranya yang pertama itu ada cover. Di dalam cover itu ada judul karya ilmiah, kemudian di situ ditulis juga nama mahasiswanya, kemudian di halaman berikutnya itu abstrak. Jadi abstrak itu rangkuman dari isi karya ilmiah. Setelah itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya latar belakang masalah, kemudian mengapa mahasiswa tersebut mengangkat topik tersebut, dan selanjutnya ada metode penelitian ataupun metode kajian literatur. Setelah itu isi atau pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran, dan yang paling penting juga adalah daftar pustaka. Pasti harus ada daftar pustaka dong ya. Berarti itu lengkapnya nanti juga bisa dicek di e-learning gitu ya? Di e-learning di kegiatan belajar pertama. Oke. Nah kalau biasanya banyak yang tanya nih mahasiswa itu berapa lembar sih kalau untuk ngerjain Karil? Jumlah ya, jumlah halaman. Banyak yang tanya. Ya, jadi jumlah halaman di karya ilmiah itu
di luar cover ya, di luar cover dan juga daftar pustaka itu berkisar antara 10 sampai 15 halaman. Oh gitu ya. Berarti minimal 10 lembar sudah 10. bisa ini ya? Iya, sudah bisa mengerjakan karena karil ya? Mungkin bisa dibilang mini skripsi ya, mini skripsi. Iya, Gitu. karena ada pendahuluan, latar belakang Iya, dan lain sebagainya iya, ya. harus. Cuma lebih ringkas mungkin seperti itu ya. Nah, kalau untuk mengunggah karil sendiri itu tempatnya di mana dan prosedur pengunggahnya itu seperti apa sih? Ya, jadi untuk pengunggahan karya ilmiah itu di elearning.ut.ac.id. Nanti teman-teman mahasiswa yang sudah mengambil karil atau sedang menempuh karil itu login dengan memasukkan NIM dan password. Kemudian nanti di situ otomatis ada pilihan kelas karya ilmiah. Nah, setelah dipilih nanti di situ mahasiswa bisa mengupload karya ilmiah final di kegiatan belajar 11. Dan di situ nanti jangan lupa teman-teman mahasiswa juga mengisi kesediaan untuk cek plagiasi melalui Turnitin. Gitu. Jadi maksimal skor plagiasinya adalah 30%. Maksimal 30, berarti lebih Iya. dari itu dianggap plagiasi gitu? Iya, dianggap Oke. plagiasi dan bisa mengunggah ulang sebelum batas akhir upload karya ilmiah final. Oke, berarti masih ada kesempatan Iya, gitu masih ya? ada kesempatan selama belum ditutup ya penguploadan karyanya. Dan juga nanti nilai minimalnya itu 75. Jadi komponen penilaiannya dari segi sistematika, kemudian isi, kesesuaian dengan keilmuan prodi, itu semua ada detailnya di dalam buku panduan. Oke, berarti ada sistematikanya, minimal skor plagiasinya 30%. Maksimal. Oh, maksimal ya, 30. sorry. Maksimal 30%, terus Kemudian minimal nilainya skor tadi nilai ya dinilai oleh 75 dosen ya? 75. Oke, 75. Nah, tadi kan ada e-learning UTACID ya. Sedangkan untuk si karil sendiri itu sebenarnya ada tutorial online juga nggak sih? Apa cuma unggah aja? Ya, jadi total pertemuannya itu ada 8 sesi ya. Oh, gitu. 8 sesi atau 8 minggu. Dan di situ ada 4 tutorial online, yaitu di pertemuan minggu ke-1, 3, 5, dan 8. Sedangkan tutorial webinar ada di pertemuan 2, 4, 6, dan 7. Oke, berarti tetap ada tutorialnya ya? Ya, tutorial webinar itu harus dimanfaatkan betul oleh mahasiswa sebagai media untuk bimbingan gitu. Jadi dikoreksi karilnya, kurangnya di mana, nanti akan dikoreksi langsung oleh dosen pembimbing melalui MS Team. Seperti itu, Mbak. Nah, tadi kan disebutkan bahwa harus lolos plagiasi. Nah, setelah unggah di e-learning sendiri, berapa waktu yang dibutuhkan biar kita tahu kita itu lolos plagiasi apa enggak sih? Ya, untuk skor tingkat plagiasi sejak mulai mahasiswa mengupload di e-learning itu kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu. Oh gitu, 3 hari ya? Jadi sampai 3 hari baru bisa keluar skor plagiasinya. Nah, kemudian ketika masih tinggi, maka harus diperbaiki mungkin dengan parafrase, kemudian teknik-teknik supaya tulisan kita itu lolos dari tingkat plagiasi. Oke. Berarti kalau bisa uploadnya itu jauh-jauh hari teman-teman. Jadi kalau semakin jauh-jauh hari teman-teman masih punya kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Betul. Karena apalagi untuk lolos plagiasi sendiri, untuk ngeceknya sendiri 3 hari ya, Iya, minimal kurang lebih, itu ya. Iya, kurang lebih 3 hari. Iya, jadi pastikan jangan mepet ya Iya, jangan unggah mendekati karilnya. deadline. Betul, betul. Nah, kalau kita tahu di mana sih karil itu mulai bisa diunggah? Ya, jadi kapan karil itu mulai diunggah? Sebetulnya di dalam proses tutorial itu kan kita diberi kesempatan untuk membuat draft ya, membuat draft karya ilmiah, kemudian mengunggah karya ilmiah final. Jadi kalau misalkan untuk mengunggah karya ilmiah finalnya itu ada di kegiatan belajar 11 atau di minggu ke-7. Berarti sebenarnya sudah lengkap ya di e-learningnya sendiri jadwal-jadwalnya sudah gitu ya. sangat lengkap di e-learning ya, betul. Nah, tadi disebutkan ada panduannya ya. Panduannya itu bisa cek di mana sih, Mbak? Ya, kalau panduan untuk karya ilmiahnya, teman-teman mahasiswa bisa lihat di elearning.ut.ac.id. Kemudian setelah login, di kegiatan belajar pertama itu di scroll di paling bawah langsung ada panduan karya ilmiah berupa file PDF dan bisa langsung di-download untuk dipelajari oleh teman-teman mahasiswa. Oke, nah kalau misalnya ada teman-teman yang ke UPBJJ nih, mau tanya-tanya, mau konsultasi tentang karil, apakah bisa bertemu dengan Mbak Rani, ke Mbak Indah nih? Ya, bisa, silakan aja langsung datang ke UPBJJ, nanti bisa saya jelaskan lebih detail lagi. Iya, nanti akan dibantu oleh Mbak Indah ya teman-teman yang ingin tanya soal karil. Nah, untuk
info banyak karir itu ada di e-learning ya Iya, sebenarnya. jadi sangat lengkap ya di elearning.ut.ac.id. Oke, baik. Berikan sedikit closing statement dong untuk karir yang kita bahas hari ini. Oh ya, jadi untuk teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh karya ilmiah atau akan menempuh mata kuliah karya ilmiah, manfaatkan sebaik mungkin ya media e-learning, kemudian junjung tinggi kaidah keilmuan dan etika akademik supaya karya ilmiah kalian bisa betul-betul bermanfaat. Oke, dan pastinya lolos plagiasi. Ya, betul, dan Bener. lulus gitu. Oke, ini sangat bermanfaat sekali. Banyak banget yang tanya soal karir, soalnya Mbak, baik yang lewat IG maupun lewat datang langsung, itu banyak yang tanya karir sampai lembarannya berapa. Nah, harus bisa tanya langsung ya sama pakarnya, pakar karir kita yaitu Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah atas Oke, Mbak waktunya, Dina, sama-sama. sangat bermanfaat. Teman-teman, sepi sekali ya sepertinya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Indah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita Universitas Terbuka Purwokerto, dan berikan tema yang ingin dibahas di iPod selanjutnya melalui komen, melalui IG, terserah teman-teman. Bersama saya Dina dan Mbak Indah di iPod kali ini, Inyong Podcast Open to All.